Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Presiden B.J. Habibie. Di sini kami akan menceritakan biografi B.J. Habibie serta kebijakan pembangunan, dampak positif dan dampak negatif. Selamat menyimak. Biografi Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie, usianya 73 tahun, merupakan pria Parepare, Sulawesi Selatan. Kelahirannya yaitu pada tanggal 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden RI ke-7. Habibie merupakan keturunan antara orang Jawa, yaitu ibunya, dengan orang Makassar Parepare ayahnya. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di ITB, Institut Teknik Mesin Teknologi Bandung, dan dilanjutkan di Jerman pada tahun 1955 dengan dibiayai oleh ibunya, R.A. Tuti Maharani Puspowardoyo. Habibie mudah menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Jerman. Pak Habibie melanjutkan program Dekotaral setelah menikahi teman SMA-nya, Ibu Hasrin Ainun Besari, pada tahun 1962. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman, Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Habibie mendalami bidang desain konstruksi pesawat terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar doktor teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Selama menjadi beasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarga dan biaya studinya. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di Maison Bolkow Bol atau MBB Hamburg pada tahun 1965 sampai 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kemudian menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB pada tahun 1969 sampai 1973. Adapun karir B.J. Habibie yaitu dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman, lalu menjabat kepala sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai wakil presiden ketujuh sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarir di Jerman. Diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dan perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasan dan pengalaman, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia yaitu yakni N250 Gatot-Kaca pada 1995 bersama tim dan industri pesawat terbang Nusantara (IPTN). B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bersama N250 Gatot-Kaca.
Ada beberapa kebijakan pada masa B.J. Habibie. Yang pertama, ada pembebasan tahanan politik. Pada masa kepemimpinannya, B.J. Habibie banyak memberikan amnesti, abolisi, dan gerasi kepada para tahanan politik. Di antaranya yang mendapat amnesti adalah tokoh-tokoh oposisi pemerintah Orde Baru seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Fahfahan, dan Abdurrahman Wahid. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan HAM di Indonesia dan mengangkat legitimasi beliau di mata masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Kebijakan tersebut banyak mendapat apresiasi dari dunia internasional. Yang kedua, ada kebebasan pers. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Melalui undang-undang inilah kebebasan pers lahir setelah selama puluhan tahun dikekang oleh pemerintahan Orde Baru. B.J. Habibie kemudian mencabut aturan tentang surat izin usaha penerbitan pers, sehingga pendirian perusahaan di bidang pers menjadi mudah. Sejak itu media pemberitaan banyak bermunculan mulai dari surat kabar hingga media elektronik. Yang ketiga, referendum kemerdekaan Timur Leste. Keputusan B.J. Habibie menyetujui referendum yang berujung kemerdekaan Timor Leste sempat mendapat kritikan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan militer. Keputusan ini akhirnya menghentikan konflik berkepanjangan di wilayah Timor Leste ketika itu, yang menyebabkan banyak timbul korban jiwa. Yang keempat, penyelenggaraan pemilu bebas dan demokratis. Ketika menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang ini memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia mendirikan partai. Setelah sebelumnya di zaman Orde Baru hanya ada 3 partai yang diakui. Setelah terbitnya undang-undang ini, kemudian lahir 48 partai yang kemudian menjadi peserta pemilu legislatif tahun 1999. B.J. Habibie juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Undang-undang ini menjadi dasar diselenggarakannya pemilu legislatif tahun 1999. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu legislatif terbebas dan terdemokratis setelah pemilu tahun 1955. Yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah. B.J. Habibie merubah sistem pemerintahan sentralisasi yang dianut Indonesia pada zaman Orde Baru menjadi sistem desentralisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini menandai berlakunya otonomi daerah. Kebijakan ini mampu meredam isu-isu disintegrasi yang telah muncul sejak zaman Orde Baru. Salah satu contoh pembangunan pada masa Presiden B.J. Habibie adalah Jembatan Balerang. Jembatan Balerang kerap dijuluki sebagai Jembatan Habibie. Kini jembatan tersebut menjadi ikon kota Batam, Kepulauan Riau. Jembatan ini disebut-sebut sebagai Golden Gate-nya Indonesia. Panjang keseluruhan jembatan ini adalah 2.364 meter dengan panjang jalan 53,65 km. Pembangunan ke-6 jembatan dikerjakan dengan desain, pelaksanaan, dan pengawasan dari putra-putri Indonesia. Pada tahun 1993, Jembatan Balerang mulai dibangun dan selesai pada tahun 1998. Untuk pembangunan jembatan memakan biaya 257 miliar rupiah dan pembangunan jalan Trans Balerang menghabiskan biaya sebesar 77,3 miliar rupiah. Jembatan Balerang adalah jembatan yang menghubungkan 7 pulau mulai dari Pulau Batam, Tonton, Nipah, Setokok, Rempang, Galang, dan Galang Baru. Jembatan Balerang kini menjadi kebanggaan warga Batam dan merupakan warisan pembangunan pada masa kepemimpinan B.J. Habibie di Batam. Dan ada juga dampak negatif dan positif dari masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu makin maraknya kejahatan tanpa korban dan juga mungkin adanya white collar crime. White collar crime ini adalah konsep yang dibuat oleh Vartelan sebagai sebuah bentuk kritik
terhadap teori kriminologi yang mencoba menjelaskan suatu kejahatan berdasarkan pada struktur sosial dan maupun tingkat ekonomi. Dan dampak positifnya adalah B.J. Habibie berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah lahirnya UU Otonomi Daerah yang dapat memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yang dibuat sebanyak 48 partai politik yang membebaskan sejumlah narapidana politik. Tetapi di sisi lain, kebijakan Habibie melepas Irian itu sangat positif karena pergolakan yang terjadi di sana cukup membuat Indonesia sangat kacau.